Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap kalian tetap sehat ya. Anak-anak, kalian tetap di rumah saja ya, supaya kalian terlindung, kalian terhindar dari virus-virus yang ada di luar sana ya. Ibu harap kalian tetap bisa menjaga kesehatan kalian. Nah, anak-anak, hari ini sudah hari Senin, berarti tandanya kita akan kembali belajar. Hari ini kita masih di tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Ya, anak-anak kalian bisa menyiapkan buku tema 1 kalian yang cetak dan juga yang lembar kerja siswa ya. Nah, di sini ada di halaman 97. Kalian bisa membuka ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, anak-anak, kalian perhatikan ya, di sini ada gambar Udin dan juga Beni. Ya, mereka beristirahat di bawah pohon rindang sambil mereka menikmati bekal yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Kalian bisa menjawabnya ya di rumah. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, apa yang biasa kalian lakukan di sekolah waktu istirahat? Ya, mungkin kalian ada yang bermain, ada yang kalian makan dengan teman-teman kalian, ada yang bercanda dengan teman-temannya. Nah, biasanya itu adalah hal yang kalian lakukan waktu istirahat di sekolah. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain ya dengan teman kalian. Bermain, ada yang mungkin bermain petak umpet, ada yang lari-larian. Nah, bagaimana sih kamu ketika bermain dengan temanmu? Ya, gimana sih sikap kalian? Apakah kalian baik atau kalian tidak baik? Ya, harusnya ketika kalian bermain dengan temanmu, kalian harus bersikap baik dan juga kalian harus rukun dengan teman-temanmu ketika bermain ataupun ketika dalam hal apapun. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Jadi kalian harus bisa hidup rukun dengan teman-teman kalian di sekolah. Ya, anak-anak, coba kalian perhatikan di halaman 98. Nah, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan juga Udin. Ibu akan bacakan ya, kalian bisa perhatikan baik. Bagilah bekalmu dengan teman-temannya, Din. Lalu Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa sih itu kalimat perintah? Kira-kira di percakapan antara Ibu dan Udin ada kalimat perintah atau tidak ya? Nah, Ibu akan menjelaskan dulu ya kalimat perintah itu apa. Kalian bisa membuka di buku tema 1 kalian yang LKS di halaman 49. Sambil Ibu menjelaskan ya kalimat perintah itu apa. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan yang harus dikerjakan oleh orang kedua. Ibu ulangin ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan yang harus dikerjakan oleh orang kedua. Nah, orang kedua yang di sini dimaksudkan adalah orang yang kalian komunikasikan. Jadi, misalkan ibu kalian
memerintah kalian untuk pergi tidur. Nah, kalian ini adalah yang disebut dengan orang kedua. Gitu. Jadi, kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah. Nah, seperti tadi bisa Ibu kasih contoh. Ibu menyuruh kalian atau memerintahkan kalian untuk pergi tidur. Nah, ciri kalimat perintah. Ciri kalimat perintah adalah kalian bisa memukanya di halaman 52. Ya, kalian bisa membukanya di halaman 52, masih yang di LKS ya. Nah, ciri kalimat perintah adalah yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, tanda serunya seperti ini ya. Sama seperti yang kemarin kalimat ajakan. Kalau di kalimat ajakan juga menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Kalimat perintah pun juga menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Lalu yang kedua, intonasinya tinggi atau naik. Nah, ketika kalian berbicara, nada kalian tinggi atau naik. Nah, yang ketiga, menggunakan kata perintah. Misalkan, ambilkan, jangan, tolong. Ya, menggunakan kata perintah, misalkan, ambilkan, jangan, tolong, atau yang lainnya. Nah, coba kita lihat yang di percakapan antara Ibu dan juga Udin ya. Nah, di sini kira-kira ada kalimat perintah atau tidak ya? Ya, ada ya. Di sini ada kalimat perintah. Kalimat perintah yang disampaikan oleh ibunya Udin. Nah, ada dua kalimat perintah. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-temannya, Din. Nah, bagilah bekalmu dengan teman-temannya, Din. Lalu yang kedua, berbagi menunjukkan sikap rukun. Nah, kalimat perintahnya, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, jadi kalau yang pertama kalimat perintah ibu adalah menyuruh Udin untuk membagi bekal makanannya kepada teman-temannya Udin. Lalu yang kedua, perintah ibu kepada Udin supaya Udin membawa kembali tempat bekal makanannya Udin. Nah, sekarang kita akan kembali belajar tentang ciri-ciri dari kalimat perintah. Nah, kalau yang tadi Ibu jelaskan itu ada menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Lalu yang kedua, intonasinya tinggi atau naik. Dan yang ketiga, menggunakan kata perintah. Ya, menggunakan kata perintah. Nah, sekarang kita juga akan kembali belajar tentang ciri-ciri dari kalimat perintah itu apa sih? Nah, yang pertama, menggunakan akhiran lah pada predikatnya. Menggunakan akhiran lah pada predikatnya. Jadi predikat ini adalah kata kerja. Ya, predikat ini adalah kata kerja. Nah, contohnya yang pertama, kerjakanlah. Ya, di sini menggunakan akhiran lah. Kerjakanlah tugas piketmu hari ini. Nah, kalimat perintah ini memerintah atau menyuruh seseorang untuk mengerjakan tugas piketnya hari ini. Lalu yang kedua, minumlah obat secara rutin. Nah, minumlah obat secara rutin. Di sini ada akhiran lah. Jadi, minumlah obat secara rutin. Nah, ini adalah ciri dari kalimat perintah yang pertama. Ya, menggunakan akhiran lah. Lalu yang kedua, menggunakan kata tolong, coba, atau silahkan. Menggunakan kata tolong, coba,
atau silakan. Supaya apa? Agar terlihat sopan. Jadi ketika kalian menggunakan kata tolong, coba, silakan kepada orang lain ketika kalian memerintah, ketika kalian memberikan perintah, supaya kalimat itu terlihat sopan di mereka. Nah, contohnya yang pertama, silakan duduk di kursi bagian depan. Jadi, misalkan ada orang yang duduknya di belakang, lalu kalian memerintah kepada mereka, meminta tolong kepada mereka. Silakan duduk di kursi bagian depan. Lalu yang kedua, tolong sampaikan terima kasih kepada orang tuamu, ya. Tolong sampaikan terima kasih kepada orang tuamu. Yang terakhir, coba kamu ambilkan buku itu. Nah, coba kamu ambilkan buku itu. Jadi kalimat perintah ini menggunakan kata tolong, coba, atau silakan supaya terlihat sopan. Apalagi kalian ketika memerintah kepada orang yang lebih tua dari usia kalian. Nah, jangan lupa di akhir kalimat perintah tetap menggunakan tanda seru seperti ini ya, menggunakan tanda seru. Ciri dari kalimat perintah yang terakhir, menggunakan kata jangan jika kalimat perintah berupa larangan. Jadi, menggunakan kata jangan jika kalimat perintah berupa larangan. Nah, kalimat perintah ini juga bisa berupa kalian melarang, ya. Tetapi menggunakan kata jangan di awal kalimat. Nah, contohnya yang pertama, jangan membuang sampah di selokan. Jangan membuang sampah di selokan. Nah, itu adalah sebuah perintah. Tetapi sebuah perintah ini berupa larangan. Kalian melarang mereka untuk membuang sampah di selokan. Nah, ibu memerintah kalian supaya kalian jangan membuang sampah di selokan. Lalu yang kedua, jangan mencontek saat ulangan. Biasanya ibu guru atau bapak guru yang mengawas kalian. Nah, ketika kalian ujian, pasti selalu bilang, jangan mencontek saat ulangan. Lalu yang terakhir, jangan tidur terlalu malam. Nah, biasanya orang tua kalian, mama, papa, selalu bilang seperti ini, jangan tidur terlalu malam. Nah, supaya apa? Supaya besok bisa bangun pagi, supaya besok bisa sekolah. Nah, kalian sudah belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah itu tadi adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan yang harus dikerjakan oleh orang lain. Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan untuk orang lain. Tadi kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri dari kalimat perintah itu apa. Nah, yang pertama ada menggunakan tanda seru di akhir kalimat itu tidak boleh lupa. Ya, jadi setiap kalian menuliskan kalimat perintah harus selalu diakhiri dengan tanda seru. Lalu intonasinya, ucapannya itu nadanya tinggi atau naik. Menggunakan kata perintah, ya, menggunakan kata perintah tadi itu ada kata tolong, coba, atau silakan supaya terlihat sopan, terdengar sopan. Lalu menggunakan kata jangan. Nah, menggunakan kata jangan jika kalimat perintah itu berupa larangan, dan juga yang terakhir menggunakan akhiran lah, ya, menggunakan akhiran lah. Oke anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!